Bab 2874 diakhiri. Saat Miley sedang berpikir, seorang pria masuk. Setelah masuk, pria tersebut langsung berjalan ke sudut dan duduk. Miley melihat pria itu sekilas. Pada saat ini, suara Frena tiba-tiba bergema. Ia berkata, dia adalah Frederick dari klan Luo. Klan Luo. Miley melihat ke dalam istana. 6-7 dari 10 kekuasaan besar telah hadir di sana. Pada saat ini, Frena berkata, selain klan Lone yang telah pergi, hanya tersisa klan Nangong dan klan Ye. Miley mengangguk dan bertanya, apakah anggota klan Ye akan datang? Frena tersenyum dan berkata, tidak tahu. Tepat ketika Miley hendak berbicara, seseorang datang dari samping dan Miley tercengang pada saat melihatnya. Ia mengenalnya, yaitu Tio Chu. Tatapan beberapa orang yang hadir di sana seketika tertuju pada Tio. Apakah Tio mewakili klan Ye? Tatapan Tio juga tertuju pada Miley. Ia kemudian berjalan menghampiri Miley dan berkata, kita belum menyelesaikan pertarungan terakhir kali, kapan kita akan melanjutkannya? Miley tersenyum dan berkata, kita boleh melanjutkannya sekarang. Tio mengangguk dan berkata, sesuai dengan harapanku. Selesai berbicara, dua orang tersebut hendak beraksi. Namun, sebuah kekuatan yang tak berwujud tiba-tiba menyelimuti mereka. Miley menoleh dan melihat seorang sosok tua yang memegang sebatang rokok perlahan berjalan masuk. Ia merupakan tetua Zeng yang sebelumnya berjaga-jaga di luar kota suci. Tetua Zeng melihat Miley dan Tio, kemudian berkata, jika kalian memiliki kekuatan, gunakan kekuatanmu untuk menghadapi jenius alam semesta dimensional. Tio memberi hormat, kemudian berjalan ke samping. Miley mengangkat bahunya, kemudian berjalan ke samping dan duduk. Tetua Zeng tiba-tiba berkata, ayo, kita pergi. Frena berkata, Tetua Zeng, anggota klan Nangong belum tiba. Tetua Zeng menggelengkan kepala dan berkata, anggota klan Nangong telah pergi. Saat mendengar ucapannya, Frena tercengang. Tetua Zeng merentangkan telapak tangannya, kemudian melambaikannya dengan pelan dan semua orang yang hadir di sana seketika menghilang. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di dunia yang tak berujung dan sepi. Miley melihat sekitar dengan rasa waspada. Ia tiba-tiba merasa gelisah. Frena berjalan ke samping Miley dan berkata, berhati-hatilah. Ini adalah wilayah alam semesta dimensional. Miley menatap Frena dan bertanya, apakah ada bahaya? Frena mengangguk. Ia menunjukkan ekspresi serius dan berkata, sangat bahaya. Kita akan bertarung mati-matian dengan alam semesta dimensional. Miley tiba-tiba bertanya, apakah ada keuntungannya? Frena menatap Miley. Miley kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, maksudku, apakah ada keuntungan dari menyerang alam semesta dimensional? Frena menarik lengan baju Miley, lalu berkata, jangan sembarangan berbicara. Kita menyerang alam semesta dimensional adalah hal yang wajar. Tentu saja, mereka menyerang kita juga merupakan hal yang wajar. Adapun keuntungannya, jika kamu berhasil menangkap pihak lawan, kamu akan mendapatkan Raja Kristal yang berjumlah banyak sebagai gantinya. Penangkapan. Miley mengangguk dan memikirkan sesuatu. Namun, Frena menggelengkan kepala sambil tersenyum. Tuan Muda Ye sungguh merupakan seseorang yang gila harta. Pada saat ini, Fondri tiba-tiba berkata, Saudara Ye, bolehkah aku melihat pedangmu? Miley menatap Fondri. Fondri tersenyum dan berkata, aku hanya ingin melihatnya. Miley tersenyum dan berkata, tentu saja. Sambil berbicara, ia merentangkan telapak tangannya dan pedang biru gaib perlahan melayang ke depan Fondri. Fondri mengambil pedang biru gaib tersebut. Setelah menilai pedang tersebut untuk beberapa saat,
ia menunjukkan tatapan rumit dan berkata, tampaknya, sebutan pedang pertama bagi pedang tak berujung milik keluarga Qin akan berpindah tangan. Milei bertanya dengan penasaran, pedang tak berujung. Fondri mengangguk, ia tersenyum dan berkata, pedang tak berujung. Pedang leluhur keluarga Qin. Leluhur keluarga Qin juga merupakan seorang kultivator pedang. Namun, keluarga Qin tidak pernah memiliki kultivator pedang yang kuat lagi setelah beliau. Milei mengangguk dan berkata, ternyata seperti itu. Fondri mengembalikan pedang biru gaib kepada Milei dan berkata, saudara Ye, pedangmu sangat luar biasa. Milei tersenyum dan berkata, itu adalah ciptaan adik perempuanku untukku. Fondri bertanya dengan penasaran, adik perempuanmu? Milei mengangguk. Fondri bertanya, apakah ia adalah seorang pandai besi? Milei menggelengkan kepala dan berkata, bukan. Fondri menatap Milei sambil tersenyum, ia tidak bertanya lagi. Milei terdiam. Mengapa ia tidak bertanya lagi? Bagaimana aku bisa memamerkan kekuatanku jika kamu tidak bertanya? Tidak boleh, aku harus memamerkan kekuatanku. Milei berkata dengan sungguh-sungguh, kamu mengenal penguasa tiada batas, bukan? Fondri mengangguk dan berkata, tentu saja. Milei tersenyum dan berkata, penguasa tiada batas pernah melarikan diri pada saat melihat adik perempuanku. Melarikan diri. Fondri tercengang, kemudian berkata, maksudmu, penguasa tiada batas takut pada adik perempuanmu? Milei mengangguk dan berkata, benar. Setelah ia selesai berbicara, semua orang yang hadir di sana melihat Milei. Mereka sebelumnya tidak mengetahui kekuatan penguasa tiada batas. Namun, mereka telah mengetahuinya saat ini. Ia merupakan sosok mengerikan yang dapat mengalahkan ketua klan Xiao dalam seketika. Penguasa tiada batas takut pada adik perempuan Milei. Fondri ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saudara Ye, apa nama adik perempuanmu? Milei tersenyum dan berkata, orang lain memanggilnya dengan sebutan Destiny. Destiny. Saat mendengar ucapannya, Fondri seketika mengerutkan kening. Ia tidak pernah mendengar nama ini. Apakah adik perempuannya merupakan sosok hebat yang tersembunyi? Di samping itu, Tio melihat Milei sekilas, lalu bertanya di dalam hati, Tetua Huang, apakah kamu pernah mendengar nama Destiny? Tetua Huang berkata, tidak pernah. Saat mendengar ucapannya, Tio mengerutkan kening. Tetua Huang tersenyum dan berkata, tidak perlu peduli dengan ucapannya. Orang yang tidak pernah kudengar bukanlah sosok hebat. Karena orang yang benar-benar kuat pasti pernah mendapat anugerah kaisar. Selain itu, dengan kekuatan yang dimiliki penguasa tiada batas, ia setidaknya adalah seorang kaisar. Kecuali kaisar langit kuno terlahir kembali. Jika tidak, Kaisar Ye pun belum tentu bisa menaklukkannya. Meskipun Kaisar Langit Kuno masih hidup, penguasa tiada batas tidak mungkin merasa takut padanya walaupun tidak dapat mengalahkannya. Tetapi, Milei malah mengatakan bahwa penguasa tiada batas takut pada Destiny. Ia jelas sedang berbohong. Tio mengangguk, ia melihat Milei dan berkata, pembohong. Tetua Huang berkata, namun, jangan meremehkan Milei. Awalnya, aku mengira ia adalah seorang manusia biasa. Aku tidak menyangka ia mengenal penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas adalah seseorang yang sangat misterius. Ketika kekuatanku mencapai tingkat tertinggi, aku juga tidak yakin bisa mengalahkannya. Tio berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, Tetua Huang. Aku tidak akan meremehkannya. Tetua Huang tersenyum dan berkata, aku tahu. Selain itu, jangan terlalu memedulikannya, targetmu adalah anugerah kaisar. Tentu saja, pemberian anugerah kaisar oleh pemilik pena kebenaran agung bukanlah hal yang mudah.
Namun, kamu memiliki harapan besar untuk menjadi kaisar tandus kuno. Tio berkata, anggota keluarga Ye itu. Sambil berbicara, ia menunjukkan tatapan serius. Tetua Huang tersenyum dan berkata, kamu juga tidak perlu terlalu memedulikan anggota klan Ye itu. Dengan bantuanku, kamu tidak akan lebih buruk darinya. Satu-satunya hal yang kurang bagimu saat ini adalah waktu. Tio mengangguk. Tetua Huang berkata, tetapi, kamu harus berhati-hati pada master alam semesta dimensional. Jika Kaisar Langit Kuno tidak pernah memasuki alam semesta dimensional dan langsung menyerang Istana Raja Suci Dimensional 9, serta memperebutkan waktu kultivasi bagi alam semesta paralel, alam semesta paralel sungguh bagaikan semut bagi mereka. Tio berkata, aku belum pernah melihat super jenius alam semesta dimensional. Apakah Tetua Huang pernah melihatnya? Tetua Huang berkata, pernah. Dan sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Saat mendengar ucapannya, Tio seketika menunjukkan ekspresi serius. Di sisi lain, ada 3 orang yang sedang melihat Milei dan yang lainnya yang hadir di sana secara diam-diam. Pemimpin mereka adalah penguasa tiada batas yang telah lama menghilang. Di belakangnya adalah Shen Ming dan Robin. 2 orang tersebut sepertinya mengalami kejadian yang tak terduga, mereka kini telah mencapai alam kosong tiada hati. Robin melihat Milei yang berada di kejauhan itu dan berkata, lihatlah, penguasa tiada batas. Raja pengandal dukungan ada di sana. Penguasa tiada batas menatap Robin dan berkata, apakah aku buta? Robin terdiam. Shen Ming tiba-tiba berkata, penguasa tiada batas, menurutmu, siapa yang akan menang kali ini, alam semesta dimensional atau alam semesta paralel? Penguasa tiada batas berkata, alam semesta dimensional. Shen Ming tercengang. Kemudian menunjuk Milei yang berada di kejauhan itu dan berkata, Raja pengandal dukungan ada di sini. Penguasa tiada batas melihat Milei dan berkata, di bawah kondisi ia tidak meminta bantuan dari siapapun, alam semesta dimensional akan menang. Shen Ming mengerutkan kening dan berkata, apakah Tio juga tidak bisa mengalahkan alam semesta dimensional? Penguasa tiada batas melihat Tio, lalu berkata, dia mampu. Namun untuk saat ini, ia belum bisa mengalahkan beberapa anggota alam semesta dimensional itu. Sedangkan anggota keluarga Ye mungkin memiliki kekuatan yang setara dengan mereka. Sambil berbicara, ia menggelengkan kepala dan berkata, pada era saat ini, kesenjangan antara alam semesta paralel dengan alam semesta dimensional menjadi semakin besar tanpa disadari. Shen Ming berkata, artinya, alam semesta paralel sudah pasti kalah. Penguasa tiada batas melihat Milei yang berada di kejauhan itu tanpa berbicara. Shen Ming bertanya, apakah Raja pengandal dukungan adalah suatu variabel? Penguasa tiada batas berkata, tidak tahu. Shen Ming masih ingin menanyakan sesuatu, tetapi penguasa tiada batas tiba-tiba berkata, aku bukan pemilik pena kebenaran agung, aku tidak mengetahui segala hal. Shen Ming terdiam. Penguasa tiada batas lanjut berkata, aku pernah melihat beberapa anggota alam semesta dimensional itu dan mereka semua adalah super jenius. Dari zaman dahulu hingga saat ini, hanya Kaisar Langit Kuno dan Kaisar Ye dari alam semesta paralel yang dapat melawan mereka. Namun, zaman ini tidak lagi memiliki sosok hebat seperti Kaisar Langit Kuno dan Kaisar Ye. Robin tiba-tiba menunjuk Milei yang berada di kejauhan itu dan berkata, dia, Raja pengandal dukungan. Ekspresi penguasa tiada batas tercengang. Ia memelototkan mata pada Robin dan berkata, bolehkah kamu jangan mengungkit dia? Robin menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, penguasa tiada batas, Raja pengandal dukungan cukup hebat. Penguasa tiada batas berkata,
ia kini masih berada pada alam tiada hati, bahkan belum mencapai alam akros. Kesenjangan tingkatan alam tidak dapat digantikan oleh pedang dan kekuatan garis darahnya, karena semua orang memiliki kekuatan terakhir dan senjata dewa yang kuat. Robin terdiam. Penguasa tiada batas berkata, pertarungan kali ini bergantung pada apakah Raja Pengandal Dukungan menaati aturan bela diri atau tidak. Namun, jika alam semesta dimensional tidak melakukan kecurangan dan menindas orang lain, Raja Pengandal Dukungan seharusnya tidak akan meminta bantuan dari siapapun. Bagaimanapun, jika ia meminta bantuan pada saat bersaing dengan generasi yang sama, akan menjadi suatu hal yang tidak menarik. Robin menatap penguasa tiada batas dan bertanya, mengapa tidak menarik? Penguasa tiada batas menghela napas dan berkata, apakah kalian tidak menyadarinya? Raja Pengandal Dukungan tidak meminta bantuan sesuka hati. Ia hanya akan meminta bantuan jika pihak lawan menindasnya. Namun, jika pihak lawan tidak menindasnya, ia akan berjuang sebaik mungkin. Robin terdiam. Penguasa tiada batas lanjut berkata, semuanya bergantung pada apakah alam semesta dimensional akan menaati peraturan bela diri atau tidak. Jika alam semesta dimensional tidak menaati peraturan bela diri tidak akan menjadi masalah. Namun, jika Raja Pengandal Dukungan tidak menaati peraturan bela diri. Ia berbicara sambil menggelengkan kepala, lalu berkata, maka, alam semesta dimensional akan diakhiri lebih awal. Bersambung.